I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Helena Maria Bibungaan dengan NIM 2101140012. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Baik, jika semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk mengecek kerapian dan kebersihan kelas. Untuk itu, mungkin kalian bisa melihat di sekeliling jika ada sampah, anak-anak bisa membawanya dan membuangnya di tempat sampah. Sudah bersih semuanya? Bersih, Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Ibu. Baik, silakan anak kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Indah yang sudah memimpin kita di dalam doa. Untuk itu, mari kita berikan tepuk salut untuk anak Indah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sebelum memulai pembelajaran juga, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ada yang hadir, Ibu. Siapa? Dimas. Dimas. Alasannya? Sakit, Ibu. Jadi anak-anak, kalian harus menjaga kesehatan agar kalian tidak sakit seperti teman Dimas. Dan juga kalian juga harus berdoa untuk teman Dimas agar segera pulih dan bisa bersekolah lagi. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Kelihatannya sepertinya kalian belum semangat untuk itu. Ibu meminta kalian untuk berdiri dan kita akan melakukan tepuk semangat dan kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan yakni Garuda Pancasila. Untuk itu mari kita melakukan tepuk semangat. Ada yang sudah tahu? Saya, Ibu. Semuanya sudah tahu? Saya, Ibu. Baik, untuk itu sekarang Ibu meminta salah satu anak untuk pimpin di depan.
Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi. Sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kita belajar bersama-sama. Sobat belajar, aturan adalah ketentuan untuk mengatur sesuatu boleh dilakukan atau tidak. Aturan bersifat memaksa kita untuk tertib dan disiplin. Aturan tidak boleh dilanggar dan melanggar aturan akan mendapat sanksi. Setiap tempat memiliki aturan-aturan di setiap tempat harus dihormati. Kali ini kita belajar dua aturan yaitu, 1. Aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita melakukan kegiatan sehari-hari. Adanya aturan di rumah akan membuat kehidupan keluarga tenang dan nyaman. Berikut ini adalah beberapa contohnya, antara lain, setiap hari harus bangun pagi. Lalu merapikan tempat tidur sendiri. Kemudian menyapu lantai kamar. Setelah selesai segera mandi pagi. Memakai seragam dan sarapan. Sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada ayah dan ibu. Sepulang sekolah tidak boleh kemana-mana. Langsung pulang ke rumah, kemudian makan siang. Malam hari saatnya belajar mengulang kembali pelajaran di sekolah. Untuk persiapan untuk pelajaran esok hari. Kedua adalah aturan di sekolah. Selain di rumah, di sekolah juga terdapat aturan. Semua warga sekolah wajib mematuhi aturan yang telah dibuat, semua demi kebaikan bersama. Berikut ini contoh aturan di sekolah antara lain. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Semua siswa wajib mengikuti, siswa berseragam lengkap. Kemudian, pada saat di kelas guru menyampaikan pelajaran, para siswa duduk dengan rapi, mendengarkan penjelasan guru, tidak ada yang bergurau, tidak ada yang bermain sendiri. Waktu istirahat telah tiba, para siswa bermain di halaman, ada juga siswa yang jajan di kantin. Setelah dimakan bungkus bekas jajanan, tidak boleh dibuang sembarangan, agar lingkungan sekolah tampak bersih. Apakah anak-anak sudah menyimak video tadi? Sudah, Ibu. Video tadi bercerita tentang apa? Aturan di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ya, betul. Jadi, video tadi bercerita tentang aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Di sini, Ibu akan sedikit menjelaskan terkait pengertian aturan. Nah, aturan adalah segala sesuatu yang harus kita taati dan
di rumah itu pertama membagi ibu dan ayah, yang kedua membereskan mainan setelah digunakan atau dilahirkan, yang ketiga menjaga adik, yang keempat meletakkan sepatu di rak sepatu, yang kelima meletakkan tas di tempatnya, yang keenam belajar menegakkan PS, yang ketujuh gosok gigi sebelum tidur, yang terakhir membereskan tempat tidur. Nah, terima kasih anak Rian yang sudah membantu ibu untuk membacakan aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, ibu ingin bertanya, apakah dari beberapa aturan tersebut anak-anak sudah pernah jalankan? Sudah, ibu. Wah, hebat sekali anak-anak jika anak-anak sudah menjalankan dan sudah melaksanakan aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui mengenai aturan yang terdapat di rumah, di sini ibu akan menjelaskan lebih khusus terkait aturan yang ada di sekolah. Nah, aturan yang ada di sekolah ini aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan harus ditaati atau dijalankan oleh seluruh perangkat yang ada di sekolah. Nah, ibu ingin bertanya, siapa saja kah yang ada di sekolah selain anak-anak? Guru, ada lagi kepala sekolah, penjaga sekolah, baik, ada ibu kantin juga. Apa yang sudah anak-anak sebutkan tadi benar ya? Jadi perangkat-perangkat yang ada di sekolah atau sekelompok manusia yang ada di sekolah, contohnya seperti guru, peserta didik, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan juga ibu-ibu kantin. Nah, selain itu, perangkat-perangkat sekolah dan sekelompok manusia yang ada di sekolah tersebut harus menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama. Di sini ibu menampilkan beberapa contoh aturan di sekolah yang lebih khusus ditujukan untuk anak-anak. Di sini ibu akan membacakan aturan yang pertama, yakni datang sebelum bel sekolah. Apakah anak-anak datang sebelum bel sekolah atau ada yang terlambat? Kadang-kadang terlambat, ibu. Kadang-kadang terlambat. Jadi lain kali jangan lagi terlambat ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal, mengikuti upacara, memperhatikan bapak ibu guru saat menjelaskan, bertanya kepada bapak ibu guru, mengerjakan tugas yang diberikan, menyayangi teman, dan juga membuang sampah di tempatnya. Ibu rasa semua aturan-aturan itu sudah dijalankan oleh anak-anak. Apakah betul? Betul, ibu. Bagus sekali kalau begitu anak-anak. Untuk itu mari kita berikan apresiasi untuk anak-anak semua. Anak-anak, setelah anak-anak menyimak penjelasan dari ibu dan juga menyimak video yang sudah ibu tampilkan tadi, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, dan ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik di dalam kelompoknya masing-masing. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Apakah semuanya sudah menerimanya? Sudah, ibu. Ada kesulitan? Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, ibu. Untuk itu, ibu meminta perwakilan-perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Silakan, kelompok mana yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu? Silakan, anak Tessa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, gambar pertama itu adalah gambar upacara bendera. Nah, aturan yang dilakukan tersebut terdapat di sekolah. Yang kedua, gambar anak sedang menyapu lantai. Nah, aturan tersebut dilakukan di rumah. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik. Untuk itu, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kepada perwakilan kelompok 1 untuk bisa
mendengarkan penjelasan dari guru. Wah, bagus sekali anak Indah. Untuk itu, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi yang sudah dikatakan oleh anak Indah itu benar ya. Jadi hari ini kita belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Bu. Silakan anak ini. Baik, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa kembali. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak ini yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa Ibu. Demikian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.